Materi pembelajaran kali ini akan membahas tentang proses pengambilan keputusan konsumen. Perhatikan pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang membuat konsumen memutuskan untuk membeli barang tertentu dibanding dengan barang yang sejenis lainnya? 2. Faktor-faktor apa seseorang membeli barang tertentu daripada barang yang sejenis lainnya? Ini adalah jenis pertanyaan yang akan muncul terkait dengan pengambilan keputusan konsumen. Pengambilan keputusan konsumen meliputi semua proses yang dilalui konsumen dalam mengenali masalah, mencari solusi, mengevaluasi alternatif, dan memilih di antara pilihan-pilihan barang yang ditawarkan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memberikan pandangan tradisional maupun pandangan yang baru tentang pengambilan keputusan konsumen. Dalam pembelajaran ini kita akan membahas tentang 1. Pengembangan diagram alir generik tentang proses pengambilan keputusan konsumen, dan menjelaskan secara singkat setiap tahap pengambilan keputusan. 2. Pengambilan keputusan dari ketiga perspektif penilaian perilaku konsumen, yaitu pengambilan keputusan, pengalaman, dan pengaruh perilaku. Proses pengambilan keputusan konsumen yang paling kompleks terdiri dari 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian, evaluasi alternatif, pilihan, dan evaluasi pasca akuisisi. Pada tahap pengenalan masalah, konsumen mengaku bahwa mereka membutuhkan sesuatu. Salah satu tujuan pemasang iklan adalah mendorong konsumen agar mengenali masalah. Misalnya, iklan berikut ini berusaha membangkitkan pengenalan masalah tentang lambatnya akses data internet. Atau iklan ini, yang berusaha membangkitkan pengenalan masalah kesehatan karena tersumbatnya aliran pernafasan. Bila masalah ini cukup kuat pada konsumen, maka iklan tersebut dapat memotivasi konsumen untuk memasuki tahap kedua dari pengambilan keputusan konsumen, yaitu pencarian berbagai informasi dan melakukan identifikasi informasi tersebut. Setelah konsumen mendapatkan berbagai informasi, pada tahap ketiga, konsumen mengevaluasi alternatif dari informasi yang teridentifikasi, untuk memecahkan masalahnya. Evaluasi alternatif sinonim dengan pembentukan sikap berdasarkan alternatif. Pilihan merupakan tahap keempat dari proses di mana konsumen memutuskan tindakan alternatif apa yang akan dipilih. Misalnya, merek mana yang akan dipilih, model mana yang disukai, atau apakah akan membelanjakan uangnya atau tidak. Akhirnya pada tahap kelima, yaitu pada tahap akuisisi, konsumen menjatuhkan pilihan dan mengonsumsi apa yang dipilihnya. Pada tahap ini, konsumen juga mengevaluasi akibat dari perilaku penjatuhkan pilihan dan mengonsumsi pilihannya tadi. Inilah 5 tahap dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Tugas: carilah 3 contoh iklan yang mendorong konsumen untuk mengenali masalahnya. Bagian ini akan membahas tentang model pengambilan keputusan konsumen. Ada 3 model pengambilan keputusan konsumen. 1. Perspektif pengambilan keputusan tradisional. 2. Perspektif pengalaman. 3. Perspektif pengaruh perilaku. Model pertama, perspektif pengambilan keputusan tradisional. Perspektif pengambilan keputusan tradisional menekankan pendekatan pemrosesan informasi yang rasional terhadap perilaku pembelian konsumen.
Model pengambilan keputusan ini dibagi dua bagian, yaitu pengambilan keputusan keterlibatan tinggi, dan pengambilan keputusan keterlibatan rendah. Keterlibatan sendiri dapat diartikan sebagai tingkat hubungan individu pada suatu produk atau jasa, mulai dari aspek kebutuhan hingga pengambilan keputusan pembelian. Pembelian yang bersifat keterlibatan tinggi menyangkut produk-produk yang harganya mahal dan berhubungan erat dengan identitas konsumen. Sedangkan, pembelian yang bersifat keterlibatan rendah menyangkut produk-produk yang tidak bernilai tinggi atau harganya tidak mahal dan tidak terkait dengan aspek sosial yang berpengaruh pada diri konsumen. Dengan semakin tingginya tingkat keterlibatan konsumen pada suatu merek tertentu, akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan konsumen pada merek yang bersangkutan. Pengalaman konsumen pada suatu merek tertentu, akan berdampak pada pembentukan sikap konsumen terhadap merek suatu produk. Jika konsumen memiliki pengalaman yang baik dari penggunaan suatu produk, maka kepercayaan konsumen terhadap merek yang bersangkutan akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika konsumen mempunyai pengalaman yang buruk saat mengkonsumsi suatu produk dari merek tertentu, maka akan berdampak pada menurunnya kepercayaan konsumen pada merek yang bersangkutan. Tabel berikut ini memperlihatkan perbedaan kedua model pengambilan keputusan tersebut. Tugas: berikan masing-masing 3 contoh gambar atau ilustrasi keterlibatan konsumen pada suatu produk pada tingkat tinggi dan tingkat rendah. Kemudian deskripsikan masing-masing contoh tersebut. Model kedua, perspektif pengalaman. Pendekatan perspektif pengalaman mengasumsikan bahwa orang mengonsumsi produk lebih karena untuk sensasi, perasaan, citra, dan emosi yang dihasilkan oleh produk tersebut. Contoh, tipe atau jenis pembelian impulsif, disebut juga pembelian tidak terencana, atau berdasarkan kata hati. Jenis pembelian mencari keragaman, dan jenis pembelian karena kesetiaan merek. Bila masalah pemasaran diteliti berdasarkan perspektif pengalaman, maka fokusnya adalah cenderung diarahkan pada aspek hiburan, seni, dan produk sejenis, ketimbang barang konsumsi yang lebih fungsional. Perspektif pengalaman mengakui bahwa banyak produk memiliki arti simbolik bagi para konsumen. Sebagai contoh, bunga, perhiasan, dan parfum dibeli karena arti simbolik dari produk tersebut. Dapat saja konsumen membeli jam tangan dengan merek ternama atau kendaraan mewah dengan harga selangit, yang dapat memberikan ciri atau simbol status sosialnya. Barang yang ditawarkan cenderung berkaitan erat dan memberikan pengaruh atau afektif kepada konsumen. Dari perspektif pengalaman, pengenalan masalah berakar dari kenyataan bahwa ada perbedaan antara keadaan efektif seseorang yang sesungguhnya dan yang dikehendaki. Proses pencarian meliputi mencari informasi mengenai dampak efektif dari berbagai alternatif. Sementara tahap evaluasi alternatif terdiri dari evaluasi berbagai pilihan atas dasar mutu efektifnya. Pilihan juga berdasarkan kriteria efektif atau produk apa yang akan membuat merasa lebih baik. Akhirnya evaluasi pasca akuisisi, tergantung pada apakah hasilnya telah memenuhi harapan emosional konsumen. Perhatikan, model pengambilan keputusan konsumen berdasarkan pengalaman berikut ini. Tugas: berikan 3 contoh masing-masing untuk jenis pembelian impulsif, jenis pembelian mencari keragaman, dan jenis pembelian karena kesetiaan merek. Jelaskan masing-masing contoh tersebut.
Model pengambilan keputusan konsumen ketiga adalah pengambilan keputusan konsumen dilihat dari perilaku konsumen. Pendekatan ini menekankan pada bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Perhatikan bagaimana sebuah toko retail mengatur lorong-lorong dengan model lantai, dan produk-produk yang ingin dijual kepada konsumen. Hal tersebut menggambarkan bagaimana lingkungan fisik dapat mempengaruhi perilaku konsumen, tanpa mengubah keyakinan atau perasaan konsumen. Pemakaian tekstur, bau, dan penerangan juga dapat menciptakan suasana dalam membangkitkan respons yang diinginkan konsumen. Suatu studi tentang penerangan menunjukkan bahwa pelanggan cenderung duduk di daerah yang lebih gelap dan menghadapi cahaya. Ada juga konsumen yang lebih menyukai cahaya yang lebih terang. Apabila cahaya diredupkan, konsumen cenderung untuk saling berdekatan dan berbicara perlahan. Tetapi jika cahaya diterangkan, konsumen cenderung mengambil jarak tempat duduk dan berbicara lebih keras. Jadi jika ingin menciptakan suasana keakraban, maka dapat digunakan cahaya yang lebih redup. Tetapi jika ingin menciptakan suasana yang riang, meriah, dapat digunakan cahaya yang terang. Bila rak di dalam retail diatur menurut merek, maka masing-masing bagian hanya akan ada satu merek, dan masing-masing rasa, bau, model, atau kegunaan dari produk dengan merek tersebut. Bila rak di dalam retail diatur menurut kegunaan produk, maka akan ada berbagai macam merek yang memiliki kegunaan yang sama. Dengan demikian pengaturan ruang, pencahayaan, dan tata letak merupakan bagian dari lingkungan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen. Berikut ini, 4 tahap pengambilan keputusan konsumen, dilihat dari perspektif pengaruh perilaku. Tugas: carilah faktor-faktor lingkungan selain faktor pengaturan ruang, pencahayaan, dan tata letak yang dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan konsumen. Jelaskan masing-masing faktor tersebut.